Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Salam nama budaya, salam harmoni. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi ketujuh, yaitu mengenai pemeliharaan hubungan kerja. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Pertama, nama saya Bagus Robiansah dengan NIM 21110210119. Di sini saya selaku sebagai moderator. Adapun saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Rekan yang pertama ada Steffi Grace Lumbang Tobing dengan NIM 21110210117. Adapun rekan yang kedua Ikomang Ardina Ajus Saputra dengan NIM 21110210118. Baik, itulah tadi pengenalan rekan-rekan kami. Langsung saja kita ke pembahasannya. Sini ada 4 sub yang akan dibahas, yaitu mengenai yang pertama pengertian pemeliharaan hubungan kerja, yang kedua pengaturan pemeliharaan hubungan kerja, yang ketiga tujuan pemeliharaan hubungan kerja, dan yang keempat asas-asas pemeliharaan hubungan kerja. Di sini saya akan membahas mengenai yang pertama, pengertian pemeliharaan hubungan kerja. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi. Adapun hubungan kerja. Hubungan kerja adalah merupakan suatu hubungan yang timbul antara pekerja dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan. Pekerja menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah, dan sebaliknya pengusaha menyatakan pula kesanggupannya untuk memperkerjakan pekerja dengan membayar upah. Dengan demikian, hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dan pengusaha adalah merupakan bentuk perjanjian kerja yang pada dasarnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa pemeliharaan hubungan kerja adalah kegiatan untuk memelihara atau untuk meningkatkan hubungan antara pekerja dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan. Baik, di dalam pemeliharaan hubungan kerja terdapat 3 unsur, yaitu yang pertama, kerja. Di dalam hubungan kerja harus ada pekerja tertentu sesuai perjanjian, karena itulah hubungan ini dinamakan hubungan kerja. Yang kedua, upah. Setiap hubungan kerja selalu menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak dengan berimbang. Dalam hubungan kerja, upah adalah merupakan salah satu unsur pokok yang menandai adanya hubungan kerja. Pengusaha berkewajiban membayar upah dan pekerja berhak atas upah dari pekerja yang dilakukannya. Yang ketiga, perintah. Di dalam hubungan kerja harus ada unsur perintah, yang artinya yang satu pihak berhak memberikan perintah dan pihak yang lain berkewajiban melaksanakan perintah. Dalam hal ini, pengusaha berhak memberikan perintah kepada pekerja dan pekerja berkewajiban mentaati perintah tersebut. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjuti oleh rekan saya yang kedua. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu yang kedua adalah pengaturan pemeliharaan hubungan kerja. Hubungan kerja diatur dalam suatu perjanjian kerja yang disetujui oleh kedua belah pihak. Ada 2 bentuk perjanjian, yaitu secara tulis dan lisan. Namun demikian, untuk perjanjian kerja tertentu diharuskan membuat secara tertulis. Berikut adalah contoh-contoh perjanjian hubungan kerja. Yang pertama ada perjanjian kerja laut atau PKL. Perjanjian kerja laut dibuat antara awak kapal dengan perusahaan atau dengan nahkoda yang mewakili pengusaha. Perjanjian kerja ini harus dibuat secara tertulis dan tidak sah apabila hanya secara lisan. Yang kedua ada perjanjian kerja antar negara atau AKAN. Perjanjian kerja antar negara dengan dibuat antar perusahaan pengerar tenaga kerja dengan tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri. Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan tidak boleh secara lisan. Hal ini dimaksudkan agar persyaratan-persyaratan yang rumit
dapat dituangkan secara tertulis dan diketahui oleh semua pihak. Yang ketiga, ada perjanjian kerja antar daerah atau AKAD. Perjanjian ini dibuat antara negara kerja dengan perusahaan pemakai yang memuat persyaratan-persyaratan baik dalam pengerah maupun yang berlaku sewaktu pekerja sudah bekerja. Perjanjian ini diwajibkan dibuat secara tertulis. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau kontrak. Perjanjian ini dibuat antara pekerja dengan perusahaan yang memuat persyaratan dan kondisi di dalam bekerja. Perjanjian kerja ini harus dibuat secara tertulis agar tidak rancu dengan adanya perjanjian kerja untuk waktu yang tidak tertentu. Baik, saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Yang akan saya paparkan adalah 3 tujuan pemeliharaan hubungan kerja. Nah, tujuan pemeliharaan hubungan kerja ini kita bagi 8. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, untuk meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turn off karyawan. Yang keempat, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan. Dan yang kelima, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Yang keenam, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. Yang ketujuh, mengurangi konflik serta menciptakan suasana harmonis. Dan yang kedelapan, mengefektifkan pengadaan karyawan. Lalu ada materi yang keempat, yaitu asas-asas pemeliharaan hubungan kerja. Nah, agar lebih mudah kita bagi menjadi 5. Yang pertama, asas manfaat dan efisiensi. Pemeliharaan yang dilakukan harus efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan. Pemeliharaan ini hendaknya meningkatkan prestasi kerja, keamanan, kesehatan, loyalitas karyawan dalam mencapai tujuan, dan asas ini harus diprogram dengan baik supaya tidak sia-sia. Lalu yang kedua, ada asas kebutuhan dan kepuasan. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan harus menjadi dasar program pemeliharaan karyawan. Asas ini penting supaya tujuan pemeliharaan, kesehatan, dan sikap karyawan baik, sehingga mereka mau bekerja secara efektif dan efisien menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Dan yang ketiga, ada keadilan dan kelayakan. Keadilan dan kelayakan hendaknya dijadikan asas program pemeliharaan karyawan, karena keadilan dan kelayakan akan menciptakan ketenangan dan konsentrasi karyawan terhadap tugas-tugasnya, sehingga disiplin kerjasama dan baik kerjanya itu meningkat. Dan dengan asas ini diharapkan tujuan pemberian pemeliharaan ini akan tercapai. Lalu yang keempat, ada asas peraturan legal. Peraturan legal yang bersumber dari undang-undang, Kepres, dan keputusan menteri harus dijadikan asas program pemeliharaan karyawan. Hal ini penting untuk menghindari konflik dan intervensi serikat buruh dan pemerintah. Lalu yang kelima, ada asas kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan menjadi pedoman dan asas program pemeliharaan kesejahteraan karyawan. Jangan sampai terjadi pelaksanaan pemeliharaan karyawan yang mengakibatkan hancurnya perusahaan. Dalam pemeliharaan hubungan kerja dibutuhkan strategi dalam pelaksanaannya. Pemilihan metode yang tepat sangat penting supaya pelaksanaannya efektif dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi perusahaan. Manajer yang cakap akan menerapkan metode yang sesuai dan efektif dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Pemeliharaan keamanan, kesehatan, dan sikap loyal karyawan hendaknya dengan metode yang efektif dan efisien supaya tercapai manfaat yang optimal. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman saya dan rekan-rekan saya memohon maaf apabila ada salah kata. Dan saya tutup dengan para mesanti, Om, Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Terima kasih.